Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Biar segala kepujian hanya untuk mempelai pihak surga. Puji nama Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Baiklah kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kita akan nyanyikan Yesus yang kuandalkan. Berkatnya melimpah, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin ku pasti dibela dan dipelihara selalu. Pada Yesus membalai surga, ku serahkan segala-galanya. Berkatnya melimpah, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin ku pasti dibela dan dipelihara selalu. Pada Yesus membalai surga, ku serahkan segala-galanya. Yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji dalam semua keadaan yang sukar dan mencemaskan. Hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Dialah pegangan hidupku, Dia sanggup menolongku. Yesus pasti menolongku. Kita ulang dari atas. Kita rasakan berkat pemeliharaan Tuhan yang masih berlaku kita. Berkatnya melimpah, perlindungan memagariku, ku pegang firman hidup yang menolong pada masa yang sukar. Dan ku yakin ku pasti dibela dan dipelihara selalu. Pada Yesus membalai surga, ku serahkan segala-galanya. Ya Yesus yang ku andalkan, mempelai pria yang teruji
Kita satukan hati kita. Kita berdoa, menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami berupa kesehatan tubuh kami. Demikian juga Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pujian kebenaran-Mu. Haleluya. Kami rasakan pemeliharaanmu di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di mana anak-anakmu seperti induk ayam yang meninggalkan anaknya Tuhan. Namun kami percaya Kristus adalah penolong dan Kristus tidak akan meninggalkan kami dan membiarkan kami. Dan Tuhan pasti memeliharakan kehidupan anak-anakmu yang selalu pasrah dan percaya kepada Engkau, yang selalu memegang pengajaran mempelai Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya yaitu firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan bagi kami di saat kami, oh haleluya, tidak memiliki pengharapan. Tapi Kristus kepada adalah harapan kami, di mana korban-Mu di atas kayu salib mampu untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, sore hari ini beri kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, para pemain musik, satukan kami Tuhan, agar kami merasakan sukacita surgawi dan urapan Roh Kudus, Roh mempelai mengurapi kami sekalian Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta, oh haleluya, di Sanusi Wijaya, yang Kau percayakan untuk menamburkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai, oh haleluya, hamba-Mu untuk mendapatkan hikmat marifat daripada surga, agar firman yang ditaburkan adalah kebutuhan dalam kehidupan hari demi hari Tuhan, agar kehidupan kami terpuaskan dan firman itu nyata dalam perilaku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah ini, kami bersatu hati yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan, yang darah Kristus mengurapi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik, ya, selalu memberikan berkat-Nya dan mengampuni segala dosa, terlebih menebus dosa dari kehidupan orang-orang yang tidak seharusnya masuk dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Tuhan tetap baik. Haleluya. Apapun terjadi di
sanggup memelihara kehidupan kita hari demi hari, dan kita didandani untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan. Puji nama Tuhan, kuasanya sungguh besar. Haleluya. Haleluya. Boleh percaya pada Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi. Boleh percaya pada firman, ada kuasa yang besar. Bahagia orang yang percaya dan lakukan firman pengajaran, dia tak akan dipermalukan. Ada kuasa besar, kuasanya sungguh besar. Kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar. Bagi yang mau, kuasanya sungguh besar, kuasanya, haleluya. Amen. Kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar. Bagi yang mau percaya. Boleh percaya pada Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi. Boleh percaya pada firman, ada kuasa yang besar. Bahagia orang yang percaya dan lakukan firman pengajaran, dia tak akan dipermalukan. Ada kuasa besar, kuasanya sungguh besar. Amin. Kuasanya sungguh besar. Amin. Kuasanya sungguh besar. Bagi yang mau percaya, kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar. Bagi yang mau percaya, bagi yang mau percaya, bagi yang mau percaya, bagi yang mau percaya. Sekali lagi, bagi yang mau percaya. Haleluya. Haleluya. Kita tetap teguh dalam pengiringan bersama Tuhan Yesus mempelai pria surga, supaya hidup kita meletakkan kehidupan kita itu pada firman pengajaran yang benar, sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Itulah hanya satu kata, yaitu percaya. Puji nama Tuhan, kita bersama akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan naikkan pujian Tuhan mau mengampuni. Yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Besar kasih Yesus, besar kasih Yesus, kasih mempelai priaku, yang rela mati di kayu
melupakan semua dosa. Besar kasih Yesus, besar kasih Yesus, kasih membelai aku, haleluya, yang rela mati di kayu salib mengampuni dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mengampuni dan melupakan semua dosa. Berikan keselamatan oleh korban salibnya. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Berikan keselamatan oleh korban salibnya, oleh korban salibnya. Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saudara berada, sudah kita berdiri bersama-sama. Kita sudah banyak memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mohon pertolongan dan urapan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau memiliki kuasa yang sungguh besar bagi kehidupan kami ini. Siapa kami ini Tuhan? Oh, kehidupan bangsa kafir yang tidak selayaknya untuk dapat beribadah melayani Engkau. Tapi oleh karena kemurahan daripada Engkau lewat kematian di atas kayu salib, maka kami mendapat kesempatan Tuhan, di mana Engkau sudah terlebih dahulu mati di atas kayu salib, mengampuni segala kekurangan kelemahan yang masih ada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapati kekurangan, kelemahan, dosa, ampuni Tuhan. Supaya kami saat ini dapat Bapa mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh sampai yakin, sampai mengerti dan mempraktikkan firman-Mu. Sehingga kami boleh mengalami satu perubahan dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun yang akan mengganggu kami dalam mendengar firman-Mu, kembali satu hari mengenai kuasa nama, usirkan semua kuasa roh. Engkau perintahkan kamu keluar dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mengurapi dan berada di antara sidang dimanapun sidang-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu juga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan sidang jemaat duduk kembali. Saya ucapkan shalom, selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersukacita, bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sudah banyak belajar tentang saksi dan kesaksian. Ada 2 saksi atau kesaksian. Ya, yang pertama kita sudah mempelajari yaitu saksi palsu atau saksi dusta. Kenapa kok kita mempelajari? Supaya kita mengerti dan menyadari jangan sampai kita melakukan dalam kehidupan kita menjadi saksi palsu atau saksi dusta. Ya, supaya kita tahu sehingga kita tahu kalau kita melakukan itu berarti menjadi saksi palsu atau saksi dusta sehingga kita tidak akan melakukan itu. Tapi mari malam hari ini saya akan menjaga untuk melihat yaitu macam saksi atau kesaksian yang kedua yaitu ayat 63 sampai ayat yang ke-66. Ayat 63 sampai ayat 66 dari Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 63 sampai ayat 66 ini bicara tentang saksi benar. Jadi sudah mempelajari saksi yang palsu, jangan lakukan, tapi kita tahu. Dan sekarang kita mau mempelajari yaitu saksi yang benar. Saksi yang benar. Kita membaca dari Injil Matius 26, 63 sampai dengan 66. Matius 26, 63 sampai 66. Tetapi Yesus tetap diam. Nah ini, ya, Yesus tetap diam. Jadi menghadapi saksi palsu, sikap Yesus adalah tetap diam. Ini kita sudah pelajari dalam ibadah raya hari Minggu ini. Tetap diam artinya berdiam diri. Yesus tidak membela diri. Menghadapi saksi palsu, 2 saksi mengatakan, oh dia menghujat. Masa kita bangun bait alam 46 tahun dia robohkan bangun 3 hari. Nah ini, tapi waktu itu Yesus diam. Yesus tidak membela diri. Kenapa Yesus tidak membela diri? Sebab Yesus sedang menjadi pembela bagi kita. Bagi sidang jemaat. Terutama kita bangsa kafir. Saudara, bukan lagi catatannya, saudara akan ingat ini. Ya. Jadi Yesus menjadi pembela. Dia diam diri, nggak mau membela. Karena Yesus menjadi pembela. Ya. Untuk menanggung hukuman kita supaya kita bebas dari hukuman. Dia tanggung hukuman itu. Dan Yesus mau membawa kehidupan kita sidang jemaat bangsa kafir untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Inilah kemurahan dari Tuhan. Untuk itu Yesus rela mati di atas kayu salib untuk membuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk masuk pembangunan tubuh Kristus sampai yang sempurna. Prosesnya juga kita sudah mempelajari. Untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, kita harus membangun dasarnya dahulu. Ya, dasarnya pertama yaitu korban Kristus. Dan dasarnya yang kedua yaitu di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, itulah menunjuk kepada Alkitab ini. Sudah dasarnya benar, baru pelaksana pembangunan. Pembangunan tembok. Ini bicara buat kita yaitu ibadah pelayanan dalam tahbisan yang benar. Sudah dasarnya kita dibangun. Ya. Hidup dalam ibadah pelayanan dalam tahbisan yang benar. Setelah itu saudara dikasih Tuhan baru yaitu penyelesaian pembangunan itu atapnya. Ya, dibangun
sehingga bangunan itu selesai. Ya. Penyelesaian pembangunan ini menunjuk kepada kasih yang mengikat kita. Dasarnya sudah, temboknya kanan kiri depan belakang, kemudian diikat, tutupnya itu bicara kasih, mengikat, menghubungkan antara tembok kiri kanan atau depan belakang, diikat. Seperti yaitu tabernakel, ruang suci, ruang maha suci, ada tembok papan jenang, ya. Kemudian setelah itu dibangun atapnya. Ada 4 tudung. Nah setelah bangunan bait Allah itu selesai, baru ditahbiskan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat Yesus menanggapi saksi palsu, tetap diam. Kembali kepada ayat 63, tetap Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadanya, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Enggak perlu saksi lagi karena dikatakan ia menghujat Allah. Setelah kamu dengar hujatnya, ayat 66, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi saat itu ya, jelas dikatakan ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi? Enggak perlu saksi lagi. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya sama dengan melepaskan pakaian. Kalau imam besar itu pakai pakaian imam, keimaman itu dikoyakkan, sama dengan dilepaskan. Ya. Lalu bertanya bagaimana pendapat mereka, menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Di sini Yesus memberi contoh sebagai saksi yang benar. Sekalipun menghadapi siksaan, dia tahu disiksa. Dan bahkan menghadapi kematian, itu Yesus tetap bersaksi yang benar, tidak takut. Sekalipun disiksa, sekalipun mati. Untuk itu di saat akhir ini kita harus hati-hati. Di zaman yang bengkok ini, sesuatu yang palsu atau yang salah malah dibela dan jadi benar. Ini banyak kasus itu, seperti itu. Tapi yang benar malah jadi salah. Ini keadaan akhir zaman. Dikatakan zaman yang bengkok ini. Di sini kita melihat Yesus tetap bersaksi sekalipun ia menghadapi siksaan dan kematian, sama dengan Yesus tetap mempertahankan kebenaran. Sekalipun harus menghadapi siksaan sampai hukuman mati. Inilah Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita ini. Dalam ayat 63 sampai 64 tadi, ya, Yesus bersaksi dalam ayat 63 dan 64 ini, Yesus bersaksi sebagai anak Allah. Pertama, ya, yang pertama sebagai anak Allah. Jadi ya tetap mempertahankan kebenaran, ya, ya. Dia bersaksi, Yesus bersaksi sebagai yang pertama anak Allah. Ya, itu kepala atas rumahnya, kepala atas tubuhnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Nah, ini saudara dikasih Tuhan.
Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6, ya, Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak Allah yang mengempalai rumahnya. Jadi Yesus bersaksi sebagai anak Allah sama dengan kepala atas rumahnya atau kepala atas tubuhnya. Ya, saya ulang ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepali rumah dan rumahnya ialah kita. Amin. Dia sebagai kepala, firman pengejaran sebagai kepala. Rumahnya adalah kita. Kemarin kita sebagai tabernakel, tempat kediaman. Kalau kita menjadi takhta Allah, oh luar biasa. Ya, sudah kita bahas. Luar biasa kita. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ya. Jadi di sini Yesus bersaksi sebagai anak Allah, sebagai kepala atas rumahnya atau atas tubuhnya. Sehingga ada kekuatan teguh berpegang pada kepercayaan, pada iman, dan pengharapan kita megah. Dan yang kedua, Yesus bersaksi sebagai Mesias. Ya. Mesias itu Kristus atau yang diurapi. Ya. Kristus, ya, atau yang diurapi. Ada 3 jabatan yang diurapi. Untuk menjadi imam besar dan imam-imam itu diurapi. Untuk menjadi raja, raja itu diurapi. Untuk menjadi nabi, nabi diurapi. Jadi di sini Yesus bersaksi sebagai Mesias. Artinya Yesus bersaksi sebagai imam besar dan raja segala raja. Biar saat malam hari ini kita akan mempelajari Yesus bersaksi sebagai imam besar dan raja segala raja. Yesus bersaksi sebagai imam besar, tapi ada imam besar yang lain. Siapa saat itu imam besar yang lain? Yaitu Kayafas. Tadi Kayafas, ya, itu imam besar tetapi menurut peraturan Taurat atau menurut peraturan Harun. Ya. Jadi di sini, ya, Yesus bersaksi sebagai Mesias, imam besar, raja segala raja. Ya. Tetapi saat itu ada imam besar Kayafas yang tadi sudah merobek, ya, pakaiannya itu. Kayafas ini imam besar menurut peraturan Taurat. Ibrani 7 ayat 11. Ibrani 7 ayat yang ke-11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima imamat Lewi, itu keturunan Harun. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Jadi sudah ada, ya, imamat Lewi, ya, imam-imam tadi, Kayafas menurut Taurat, menurut peraturan Harun. Ya. Tetapi kenapa kok masih perlu seorang lain yang ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Jadi peraturan Melkisedek dan peraturan Harun tidak sama. Imam besar secara Taurat itu tidak bisa menyempurnakan, malah menghukum mati. Tadi imam besar Kayafas itu.
tidak bisa menyempurnakan, malah menghukum mati. Sebab itu perlu ditetapkan imam besar yang lain, yaitu Yesus, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tadi setelah Yesus bersaksi, imam besar Kayafas mengoyakkan pakaiannya. Artinya mencopot jabatan sebagai imam besar menurut peraturan Taurat dan menyerahkan jabatan imam besar itu kepada Yesus, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Inilah satu bukti bahwa Yesus sudah tampil sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tadi imam besar Kayafas gak bisa menyempurnakan, malah menghukum mati. Hukum mati. Dia mencopot pakaiannya, berarti melepaskan jabatan imam, diserahkan kepada Yesus, imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut Taurat. Kenapa? Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan Taurat. Jadi tadi ada peraturan imam besar secara Taurat, tadi Kayafas menghukum mati. Perlu ada yang lain, yaitu imam besar menurut peraturan Melkisedek. Di sini ada peralihan dari peraturan Taurat kepada peraturan Melkisedek. Ya. Saudara perhatikan ini. Kenapa Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut Taurat? Kenapa? Yang pertama, Ibrani 7:13-15. Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut Taurat. Ya, karena yang pertama, Ibrani 7:13-15. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Yesus termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Suku yang lain. Suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Jadi Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut Taurat. Karena yang pertama, Yesus tidak termasuk suku Lewi. Tapi Yesus itu adalah termasuk suku Yehuda. Jadi kalau menurut peraturan Taurat, yang menjadi imam besar itu adalah suku Lewi, keturunan Harun. Suku Yehuda tidak boleh jadi imam-imam. Karena dulu ditetapkan imam-imam itu dipilih sekian banyak urut-urutannya. Sampai yaitu keturunan Harun. Masih disaring sampai yaitu Lewi dan anak-anaknya. Ini ya, sebabnya Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek bukan Taurat, karena Yesus tidak termasuk suku Lewi. Yesus suku Yehuda. Yang kedua, Ibrani 7 ayat 16. Ibrani 7 ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Langsung sekaligus ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Sampai sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi
pengantara mereka ini. Jadi yang kedua, ya, kenapa? Ya, Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek bukan Taurat. Yang kedua yaitu karena di sini dikatakan Yesus imam besar yang kekal. Ya, imam besar yang kekal selama-lamanya. Ya, sehingga Yesus bisa menyempurnakan kita dengan darahnya sendiri. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Kalau menurut Taurat tadi, imam besar itu tidak kekal. Bisa digantikan oleh keturunannya. Lewi dan keturunannya. Harun, Lewi dan keturunannya. Enggak kekal itu. Jadi kalau Yesus bersaksi sebagai imam besar dan raja segala raja, kita pun juga harus bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar dan raja. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap bersaksi bahwa Yesus sebagai imam besar, raja segala raja ini. Sekarang bagaimana prakteknya kita bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar dan raja? Apakah kita hanya berkata, oh ya, dia adalah imam dan raja-raja. Imam besar maksudnya, imam besar dan raja. Bagaimana saksinya? Bukan itu. Tapi kesaksian yang harus nyata dalam kehidupan kita. Praktiknya kita bersaksi. Yesus adalah imam besar dan raja. Yang pertama yaitu kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja. Amin. Jadi praktik kita bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar dan raja. Yang pertama, kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, kemarin imam-imam yang berkemenangan, imam-imam yang kuat. Raja itu berkemenangan kuat. Tuhan tidak menghendaki imam yang lemah. Imam dan raja itu kehidupan yang memangku jabatan pelayanan. Bukan mengoyakkan jubah seperti Kayafas tadi. Tapi ya, memangku jabatan pelayan. Yaitu kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan. Ini dua fungsi yang tidak boleh dipisahkan. Beribadah dan melayani Tuhan. Ini prakteknya kita bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar dan raja. Kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja berkemenangan. Seringkali kita keliru. Kita hanya melayani tapi tidak beribadah. Padahal ini dua fungsi. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman dan berpegang pada perjanjian, menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kalau kita melihat
Sebenarnya yang layak menjadi imamat rajani hanya bangsa Israel dan keturunannya. Itu pun masih dipilih-pilih. Karena itu Tuhan membuka jalur kemurahan, jalur belas kasihan bagi kita bangsa kafir. Ini kita hanya hidup dalam jalur kemurahan dan belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9, 10. 1 Petrus 2 ayat 9, 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ya kita bangsa kafir, bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi jalur belas kasihan Tuhan itu seharga darah Yesus. Inilah harga pelayanan kita, seharga darah Yesus, darah yang mahal. Darah bisa beli darah, binatang darah. Ya. Darah manusia kan di PMI kalau mau ya perlu darah A, B, O. Ya. Beli kan, bisa beli. Tapi darah Yesus gak ada yang mampu untuk membeli ini. Sebab itu kalau kita diberi kesempatan tadi untuk melayani, harga pelayanan itu darah Yesus. Sebab itu jangan tinggalkan pelayanan. Kalau kita sudah diberi kesempatan kemurahan belas kasihan untuk melayani seharga darah, jangan tinggalkan pelayanan. Meninggalkan jabatan pelayan sama dengan menghina darah Yesus. Dan itu merupakan penderitaan sampai nanti kebinasaan. Dulu Israel keluar dari Mesir karena apa? Karena ada tanda darah dioleskan di ambang pintu itu. Tapi sebaliknya bagi bangsa Mesir yang tidak ada tanda darah harus menderita dan binasa. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Jadi imam dan raja sama dengan batu hidup dalam pembangunan rumah Allah yang rohani, yaitu pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan untuk bisa bersaksi bahwa Yesus ada imam besar, kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Nah ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa kita harus menjadi imam dan raja? Sebab kalau kita tidak melayani pembangunan tubuh Kristus, nanti pasti akan masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Sempurna tapi sempurna dalam kejahatan dan kenajisan. Ya, kita sudah bahas sedikit. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan kenapa kita harus menjadi imam dan raja? Karena rumah Allah selesai justru saat ada dalam goncangan. Kalau kemarin dalam musim dingin. Ya. Hagai pasal 2 ayat 78. Hagai pasal 2 ayat 78. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, lautan, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa
sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Rumah Allah selesai justru saat di dalam goncangan. Pembangunan tubuh Kristus nanti selesai. Saudara dikasihan, dalam keadaan goncangan apa yang sedang menggoncang di tengah-tengah dunia sampai detik akhir. Tapi tubuh Kristus itu tetap berjalan. Dan justru akan terbangun sampai sempurna. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, supaya kita tahan. Ini yang kedua tadi yaitu kita bersaksi. Yesus ada imam besar, kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, kemudian ya kita menjadi imam besar untuk melayani pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, supaya kita kuat sampai tidak ada goncangan. Kita tahan menghadapi goncangan-goncangan. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, untuk itu kita mau untuk kuat dan teguh hati. Dalam keadaan goncangan, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan gerakan Tuhan. Supaya kita tidak binasa bersama dunia ini. Jadi kita harus mengikuti geraknya firman Tuhan. Kejadian 28, ya, jadi saat ada goncangan, justru kita harus melayani Tuhan sesuai dengan gerakan Tuhan. Supaya kita tidak binasa bersama dunia yang sedang digoncangkan. Kejadian 28 ayat 18 sampai 22. Kejadian 28, 18 sampai 22. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, sebagai bantal. Waktu itu dia capek lelah, ya, tidur pakai bantalnya tapi batu. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Mohon pemeliharaan Tuhan. Roti dan pakaian. Ayat 20, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku. Ini saudara satu permohonan atau komitmen. 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi waktu menghadapi goncangan itu Yakub mendirikan, ya, batu yang dia pakai bantal, ya, menjadi rumah. Saudara dikasih Tuhan. Dan di sini dia bernasar. Ya, kalau dipelihara oleh Tuhan, ya, tadi roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga Yakub pulang selamat sampai ke rumah ayahku. Tuhan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan itu menjadi rumah Allah, bait Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi kalau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, hasilnya tadi ada pemeliharaan tadi. Sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan sehari-hari. Juga ada perlindungan. Dari segala macam apa yang sedang
dialami di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu mari masuklah kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan yang akan memelihara tadi sandang, pangan, papan, dan Tuhan akan melindungi. Yang kemarin masih ingat, kalau kita menjadi takhta Allah, tempat kediaman Allah, ya, ujung jubah, ya, masih ingat, itu sampai di takhta. Bagaikan kita dinaungi, dilindungi dengan seperti sayap burung nasar, dilindungi. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kita, baik secara jasmani saat ini kita menghadapi masa yang sulit, tetapi juga yang rohani. Secara rohani kita akan menjadi warga Firdaus sampai masuk kerajaan 1000 tahun damai dan masuk kota Yerusalem yang baru. Wahyu 20 ayat 6, kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua itu tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan kalau kita mulai di dalam waktu 22, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Tadi Yakub mengatakan, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini kalau kita menjadi saksi tadi. Dan kita seperti segala sesuatu yang kau berikan kepadaku. Ini membuktikan bahwa kita ada dalam pembangunan rumah Allah. Ada perpuluhan. Jadi di sini segala sesuatu yang kau berikan. Segala sesuatu. Perpuluhan itu bukan iuran. Dasarnya kebenaran. Persembahan khusus dasarnya sukarela. Ya. Segala sesuatu yang kau berikan. Membuktikan bahwa kita ya, ada dalam pembangunan rumah Allah. Jadi kalau kita mengembalikan perpuluhan, salah satunya adalah membuktikan, menyaksikan kita ada dalam pembangunan rumah Allah. Jadi bukan peraturan gereja. Abraham menang perang atas Kedorlaomer. Langsung imam besar. Imam yang maha tinggi. Melkisedek membawa roti dan anggur dan memberkati Abraham. Abraham menang. Merebut kembali apa yang sudah diambil. Lot dan keluarga dan semuanya. Kembali. Dia mengembalikan perpuluhan. Lewat imam besar Melkisedek. Ini sudah dari zaman Abraham. Yakub tadi juga. Jadi mari saudara dikasih Tuhan. Ini hal yang sangat menentukan. Apakah kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus atau tidak. Perpuluhan itu adalah bukti bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang engkau berikan. Jadi membuktikan kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau belum diberkati oleh Tuhan gak mungkin bisa mengambilkan perpuluhan. Tapi membuktikan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan juga pengakuan bahwa kita tidak goncang bersama Yesus. Menghadapi apapun juga situasi sekarang ini kita tidak akan tergoncangkan.
Ya memang mungkin menurun berkatnya, ya perpuluhannya otomatis. Ya. Harus benar, harus benar. Ini sudah, ini sangat sensitif memang. Ya, sangat sensitif ini. Dan perpuluhan itu pengakuan bahwa kita warga surga yang tidak terikat akan uang. Amin. Ini membuktikan, ini kesaksian. Menyaksikan dia sebagai imam besar. Kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, nah, saudara dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini. Kalau dulu Bapak Adi Wijaya ya, selalu menghimbau. Ya, kepada jemaat-jemaat yang lama saya bisa melihat. Ya, kalau mengembalikan perpuluhan itu tulisono katanya namamu. Lu cuman titik ya apa? Kan malu. Perpuluhan itu bukan sedikit dan banyak. Ketepatan, kebenaran. Dia menyatakannya. Saya lihat jemaat-jemaat yang dulu lama itu selalu tulis. Kalau sekarang saya bisa lebih jelas melihat. Ya, sebab kalau ada transfer langsung terlihat. Tapi ada juga yang enggak. Ya, sampai saya cari siapa ini. Ada juga yang enggak. Nah, tapi sebagian kenapa harus itu? Bukan oleh karena kita mau tahu berapa besarnya, tidak. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang dipercayakan untuk menerima perpuluhan, yaitu bisa melihat dan mendoakan, oh ini sedang menurun, ada apa, masalah apa, didoakan. Bukan masalah untuk menyelidiki, bukan. Ini saudara. Dan ini kaitannya sangat penting. Kaitannya. Dalam kehidupan kita. Saya bersaksi. Mungkin jemaat mendengarkan saat ini. Seorang ibu mendengarkan. Seorang ibu di saat dia menerima berkat dari suaminya, gaji dari suaminya, dia selalu pertama kali perpuluhan diambil, masukkan laci. Terus dia tidak pakai. Tetapi satu saat dia sakit, ada benjolan. Dan dites namanya apa nggak tahu, itu di biopsi atau apa, dites ya, supaya ketahuan ini ganas atau tidak. Minggu depan 1 minggu kamu balik lihat hasilnya. Waktu setelah itu dia mendengarkan firman tentang perpuluhan. Malam-malam dia telepon saya, baru dia aku melu ngongonmu. Loh, malam aku capek. Apa penting sekali dah? Ya penting ya enggak. Ya. Apa harus selesai malam ini? Aku capek, aku bilang. Ya. Besok pagi-pagi dia sudah datang ke rumah. Kenapa? Minta maaf, minta ampun. Kenapa? Aku tidak merasa ibu salah kok. Gini Pak. Ya. Setiap kali saya menerima berkat, sambil terlebih dulu masuk laci. Tapi tidak pernah dibawa kembali ke rumah pembenaran. Loh kemana? Saya kumpulkan, saya tidak pakai. Tetapi saya bagikan. Kalau ada hamba Tuhan datang, kasih. Ada hamba Tuhan datang, kasihin. Aku tidak pakai. Tapi firman Tuhan tadi malam mengkoreksi saya. Berarti saya salah, maka saya datang minta ampun. Selesaikan. Dia sadar. Minggu depan dia datang. Dokternya bingung. Kok benjolannya gak ono? Hasilnya bersih. Hanya soal hal ini kecil. Rasanya kecil tapi besar. Dampaknya. Ini sungguh. Ya, ibu ini pasti mendengarkan. Ya. Dan juga hal yang lain. Ya. Saya sering waktu dulu Ibu Adi Wijaya menjadi gembala di sini. Saya gembala di Tempuran. Ya. Kalau jemaat di Tempuran perpuluhan ya lewat gembala.
Tapi ada beberapa sidang jemaat yang kasih kepada saya, datang kepada saya kasih. Ini untuk apa? Berkat atau perpuluhan? Perpuluhan saya nggak mau terima. Bukan saya jual mahal, enggak. Tapi bukan hak saya. Kembalikan kepada Ibu Adiwijaya atau masuk dalam. Saya tidak. Kalau berkat, saya terima. Itu berkat dari Tuhan. Saya terima. Ada lagi ibu ya, yang titip. Sama seorang ibu di Tepuran. Ya, titip. Ini masuknya cemplung di kotak perpuluhannya Tepuran. Sama ibu yang dititipin ditulisi namanya. Masukin. Setelah itu waktu saya ambil. Loh ini kan bukan jemaat Tepuran. Saya tanya, saya kira-kira tahu siapa yang dititipi. Saya tanya, benar titipi? Iya. Ini saya kembalikan. Ya. Saya katakan, kalau saya terima saya salah. Kalau ibu ini memberikan, ibu ini salah. Dua-dua salah di hadapan Tuhan. Ya. Akhirnya saya telepon juga sama ibu ini, ibu maaf. Kalau ini perpuluhan bukan hak saya. Haknya ada di Ibu Adiwijaya sebagai gembala. Clear tahu. Ini sangat-sangat sensitif, saudara dikasih Tuhan. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang engkau berikan. Ada yang mengatakan masuk perpuluhan memancing berkat. Supaya diberkati. Loh, memang kalau setia, ya. Setia dari perkara kecil akan diberikan yang besar. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi ini sangat sensitif. Kemudian praktek bersaksi bahwa ada imam besar dan raja yang kedua. Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ya, jadi praktek bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar dan raja yang kedua itu meneladani Yesus sebagai imam besar. Yesus imam besar yang suci, yang tidak bercela. Artinya imam-imam, ya, saudara dikasih Tuhan dan raja-raja harus masuk dalam proses penyucian. Masuk dalam proses penyucian. Kata-kata imam dalam bahasa aslinya itu kohen. Kohen artinya seorang yang suci. Nah, kita tahu sekarang lewat pengajaran tabernakel, tempat kesucian itu ada di dalam ruang suci. Ya, jadi kalau kita tidak keluar dari tempat kudus, dari ruang suci, ya, maka kita akan mendapat urapan kehidupan dikuduskan dan ada urapan di atas kepalanya. Berada dalam ruang suci. Bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Udah berulang-ulang kali ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Di sini tempatnya. Tempatnya untuk memantapkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan rohani. Tempatnya yaitu di ruang suci tabernakel. Tekun dalam 3 macam ibadah. Siapa yang menyucikan? Siapa yang menyucikan kalau kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok? Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Apa buktinya? Yang pertama meja roti sajian, persekutuan dengan anak Allah, tekun dalam ibadah PA dari perjamuan suci seperti malam ini, disucikan oleh anak Allah lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Jadi mulai hati kita disucikan dari keinginan jahat dan keinginan najis. Tekun dalam tanda pelita emas, persekutuan dalam anak Roh Kudus, tekun dalam ibadah raya disucikan oleh Roh Kudus supaya tak dengar-dengaran dan rela menderita untuk Tuhan.
sampai bangsa kafir bisa berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam mesbah doa, persekutuan dengan Allah Bapa, ketekunan dalam ibadah doa disucikan oleh Allah Bapa. Jadi kalau kita berada dalam suci, kita disucikan oleh Allah Tritunggal. Tubuh, jiwa, roh kita disucikan oleh Allah Tritunggal ini. Sehingga kita mencapai kepada sempurnaan. Sehingga hidup kita dikhususkan oleh Tuhan seperti biji mata Tuhan sendiri. Sehingga kita mendapat pemeliharaan, mendapat perlindungan Tuhan secara sempurna kalau kita menjadi biji mata Tuhan. Praktek yang ketiga. Praktek yang ketiga. Bersaksi bahwa Yesus adalah imam besar dan raja, yaitu mengalami pelayanan imam besar. Ya. Mengalami pelayanan imam besar. Apa pelayanan imam besar buat kita? Dalam perjanjian lama, imam besar Harun harus masuk ke ruang maha suci 1 tahun sekali dan memercik 2 kali 7 percikan darah di depan tabut dan di atas tabut, di atas tutupan. Yang akhirnya penyucian itu ada tanda, ada Shekinah glory. Sinar kemuliaan itu. Ibrani 2 ayat 16. Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa ini. Jadi pelayanan imam besar perjanjian baru, pelayanan pendamaian. Ini kalau menerima pelayanan dari imam besar. Pelayanan pendamaian imam besar, ya, perjanjian baru, ya, dimulai dari menyadari dosa, menyesali dosa, mengaku dosa kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengaku dosa supaya kita lepas dari dosa dan hidup benar. Kalau hidup benar, Tuhan akan membela kita. Amin. Dan yang kedua, ya, pelayanan pendamaian imam besar, ya, bukan untuk menyadari dosa, tapi sengsara tanpa dosa. Supaya apa? Supaya kita mengalami Shekinah glory tadi, ada percikan darah itu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau dalam 1 Petrus dikatakan berbahagia kalau kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan ada padamu. Bagi kita sekarang, Shekinah glory adalah bicara keubahan hidup. Keubahan hidup yang pertama, hati damai sejahtera. Kalau hati damai, berarti tidak lagi ada permusuhan. Tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada lagi kenajisan. Tidak ada lagi kekhawatiran dan sebagainya. Yang ada hanyalah percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Bagaikan kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ingat, hati yang damai adalah landasan yang kuat bagi Tuhan untuk menolong kita. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, inilah. Ya, jadi, ya, mari, ya, kita percaya diri kepada Tuhan, mengulurkan tangan, hati damai. Ini landasan yang kuat untuk Tuhan menolong kita. Ya. Sehingga saat imam besar lewat di tengah kita untuk mengulurkan tangan dan belas kasihan kepada kita. Hasilnya. Ya. Yang pertama,
atau A, Ibrani 2:18. Ya, jadi kalau kita mengulurkan tangan, imam besar lewat mengulurkan tangan yang setia dan berbelas kepada kita. Nah, hasilnya Ibrani 2:18. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini hasil pertama. Tangan imam besar yang berbelas kasihan dapat menolong kita dari segala masalah sampai yang mustahil. Tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Apa yang sedang kita alami malam hari ini? Ya. Dia imam besar, mampu menolong dari segala masalah sampai yang mustahil yang sedang kita hadapi. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan. Dan hasil yang kedua. Kalau kita mengulurkan tangan, ya, dia imam besar mengulurkan tangan. Hasil yang kedua Markus 6, 34-37a. Markus 6, 34-37a. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mereka diajar dulu melihat seperti domba tidak tergembala. Yesus mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, didatanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Jadi hasil kedua, tangan imam besar sanggup memelihara kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Tadi sudah diajar dulu perkara yang rohani. Sekarang yang jasmani. Ya. Dia sanggup, imam besar sanggup memelihara kehidupan kita secara jasmani dan rohani di tengah kemustahilan dunia. Tadi 5 roti, 2 ikan. Tuhan hanya mengucap syukur, tidak marah. Mengucap syukur, terjadi mujizat. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan lebih 12 bakul. Tadi sebelum terjadi, ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini menunjuk kepada Tuhan juga memelihara rohani kita lewat firman pengajaran yang benar. Diajar dulu supaya ngerti. Sehingga dalam keadaan yang hanya minum, Tuhan mengucap syukur. Dan terjadilah mujizat. Ini saudara dikasih Tuhan. Hasil yang lain, yang ketiga atau C. Ya. Saat tabernakel belum dibangun. Musa juga pernah mengadakan pelayanan pendamaian. Sebelum tabernakel dibangun. Keluaran 32, 30, 32 dan 33. Keluaran 32, 30, 32, 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu itu telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Ayat 32. Ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Di sini Musa konsekuensi sebagai pemimpin memohon kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Tadi dalam ayat 30 ya. Mungkin akan ada dapat mengadakan pendamaian karena dosa-dosamu.
Dan dia datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan bagi dosa mereka. Kalau tidak, nah ini seorang pemimpin, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kau hapuskan dari dalam kitab hidup. Jadi bukan Musa. Musanya berdoa. Dan Musa sebagai seorang konsekuen. Kalau enggak kau ampuni, namaku coret aja. Tapi Tuhan dikatakan, siapa yang berdosa, nama orang itulah yang akan kau hapus dari dalam kitabku. Jadi Musa sebagai pemimpin, penuh tanggung jawab, dia mengatakan itu. Tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang berbuat dosa. Tapi siapa yang berdosa, nama orang yang berdosa itu akan kau hapus dari dalam kitabku. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, ini satu hal, konsekuensi. Jadi artinya, ya, yaitu risiko ditanggung penumpang. Saudara dikasih Tuhan. Ya, pelayan siap. Jadi hasil yang ketiga, tangan imam besar menghapus dosa kita dan menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. Jadi biarlah hari-hari ini jangan kita menambah dosa, tapi justru menyelesaikan dosa sehingga hati kita damai sejahtera. Kalau hari-hari ini menambah dosa, maka kita akan mengalami satu ledakan. Kalau hati kita sudah damai sejahtera, berarti nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Biarlah kita mengalami keubatan hidup sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Berdoa dan banyak bergumul. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci, tubuh dan darah Tuhan. Ini satu sarana di mana kita sudah mendengar firman Tuhan untuk mengkoreksi kita. Kalau banyak kekurangan, kelemahan, segala bereskan kepada Tuhan. Ulurkan tangan kepada imam besar agung. Imam besar agung akan ulurkan tangan. Jadi, saudara dikasih Tuhan, belas kasihan dari imam besar agung akan mampu menolong kita. Juga malam hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada di saat kita makan minum Tuhan, tubuh dan darah Tuhan datang kepada secara pribadi. Lepaskan apa yang kurang di hadapan Tuhan. Ya, supaya nama kita tertulis di mana? Di kitab kehidupan. Banyak berdoa bergumul hari-hari, perhatikan. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan siapkan perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Sementara kita akan mengujikan besar kasih Yesus. Kasih Yesus
rasakan besar kasih kasih yang tidak diragukan. Dia sudah rela mati di atas kayu salib, menjadi jaminan bagi kita. Setiap apapun yang ada dalam hidup dosa sebesarmu akan diampuni dengan kuasa darah. Kita diperdamaikan dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga kita bisa memperoleh satu keselamatan dalam kehidupan kita, keselamatan mempelai. Seperti Nuh, sekeluarga mengalami keselamatan mempelai. Ya, haleluya. Mengakui itu ke dalam tangan Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Nya. Akan memberi keselamatan yang besar yang berbelas kasihan. Haleluya, Engkau yang besar yang kekal. Haleluya, Haleluya, yang mampu menuntun kami. Haleluya, Haleluya, mari sidang jemaat dikasih Tuhan. Apapun keberadaan kita pada kesempatan malam hari, oh, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita malam hari ini, Tuhan, untuk kita bisa menjadi saksi yang benar, Tuhan, meneladani akan kesaksian-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kehidupan Tuhan yang saatnya nanti juga bisa menjadi saksi yang hidup, Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang Engkau berikan kepada kami di hari-hari ini, baik itu Engkau sudah memberikan kami sebagai imam-imam dan raja-raja, Tuhan, itu bukti kesaksian, Tuhan, bahwa
Kami berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami dipelihara, dilindungi oleh Engkau. Jadi kesaksian yang benar Tuhan. Baik perbuatan perkataan ini Tuhan. Oh ampuni kalau ada kekurangan dan kesalahan Tuhan. Baik dalam perkataan, perbuatan, angan-angan juga Tuhan. Ampuni Tuhan, hapuskan. Inilah Tuhan, kami boleh merasakan peran imam besar untuk mengampuni dosa-dosa ini Tuhan. Bahkan Kau menuntun kami lebih jauh dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sampai nama kami boleh tertulis di buku kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tapi kami menyadari banyak kekurangan kelemahan kami. Sekali lagi ampuni kekurangan. Sehingga kami boleh malam hari Bapa makan minum tubuh darah-Mu layak Tuhan. Sehingga ada berkat perlindungan pembelian ada dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami terus menjadi kehidupan, terus meningkat dalam kehidupan rohani dan juga jasmani. Menghadapi kemustahilan kami percaya. Kami tidak meragukan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Demikian juga malam hari ini Kau memberi kesempatan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini Tuhan. Sehingga firman dan perjamuan ini merupakan uluran tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekali lagi serahkan semua kami termasuk hamba-Mu. Layakan malam hari ini untuk terima tubuh dan darah-Mu. Dan kami boleh menerima berkat-berkat dalam kehidupan kami. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur. Yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bubuhkan kuasa di dalamnya. Sehingga kami boleh menerimanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Mari kita bersama pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Dan kita angkat lebih tinggi dari atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi pengingat akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita pegang cawan ada darah Yesus. Tangan kanan kita juga tinggikan di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jamah bagian yang sakit dengan iman. Bapa, Andi akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah tubuh dan darah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami untuk menolong, menyucikan, menyembuhkan sakit penyakit. Oh, haleluya. Akan bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Ya. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami ini Yesus. Kami merasakan Tuhan
Berkat firman-Mu mengingatkan kepada kami sekalian Tuhan, agar hidup kami ini menjadi kesaksian yang hidup seperti Engkau Tuhan ketika dihadapkan kepada Mahkamah Agung Tuhan. Oh haleluya, apa yang Dia kerjakan, Tuhan tetap diam. Karena oh haleluya, dengan cara demikian, oh haleluya, nama-Mu akan menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Sehingga oh kepercayaannya Tuhan, oh haleluya, 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 Tuhan mempersiapkan untuk menebus, Tuhan untuk mempersiapkan untuk berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga oh haleluya, melalui kuasa darah-Mu di atas kayu salib, mampu untuk menebus segala dosa dan kelemahan. Itulah yang Engkau kerjakan Tuhan. Dan juga Tuhan, haleluya, Engkau sebagai Mesias, Engkau sebagai oh haleluya Raja di atas segala raja dan Imam besar agung Tuhan, yang telah berkemenangan. Amen. Tuhan, Kau telah oh haleluya mengalahkan maut. Amen. Dan Kau telah bangkit untuk menyelamatkan kami sekalian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, karya-Mu begitu luar biasa. Kami ingin meneladani kehidupan pribadi-Mu Tuhan, sebagai hamba-Mu ini Tuhan, yang seharusnya tidak layak menjadi pelayan-pelayan-Mu, tetapi Engkau angkat melalui kasih kemurahan-Mu, sehingga kami layak menjadi imam-imam dan raja-raja, sehingga kami menjadi imam yang rajani Tuhan. Kuduskan kehidupan kami, oh haleluya, agar kami memiliki kesempatan menjadi batu yang hidup. Amen. Untuk menjadi oh pondasi untuk pembangunan tubuh Kristus, di mana Tuhan berkat-Mu akan Kau goncangkan Tuhan, sehingga rumah ibadah kami, yaitu hati kami bertabernakal, dan berkat emas dan perak yang Kau punya Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan, sehingga kami oh haleluya tetap bersyukur dan oh haleluya berterima kasih, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu, yaitu mengembalikan perpuluhan kepada rumah ibadah ini Tuhan, agar tersedia firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, Imam besar agung yang berbelas kasihan Tuhan, yang selalu haleluya memberikan kemurahan kepada kami untuk datang beribadah, untuk dapat Engkau sucikan melalui 3 macam ibadah di tempat ini Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar kudus dan sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami, agar kami dipersiapkan menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami ini kudus dan berkenan di hadapan-Mu, tanpa cacat dan celah, seperti Engkau kudus dan adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan senantiasa ada di tempat ibadah Tuhan, agar nama kami Tuhan tidak terhapus dari kitab kehidupan, tetapi selalu ada dalam kitab kehidupan, sehingga kami mampu untuk memperoleh air kehidupan yang daripada surga. Pada saatnya Engkau datang kali yang kedua, didapatkan nama kami masih tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, bersyukur kami Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa malam hari ini. Mempelai pria surga, oh haleluya, telah memberkati Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lebih lanjut kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan oh haleluya hikmat surgawi kepada hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk pembukaan rahasia firman-Mu, sehingga firman-Mu itu ada dalam nyata dalam kehidupan kami. Kau berikan kesehatan, umur panjang, serta lanjut usia Tuhan, dan setia dalam melayani dan oh haleluya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Haleluya. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang saat ini masih bergelut dengan oh haleluya pandemi corona Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk memulihkan. Amin. Kami percaya Engkau mampu untuk mengentas segala masalah. Baik itu masalah ekonomi maupun kesehatan Tuhan.
Tuhan akan berkarya. Dan kami percaya Tuhan tepat pada waktunya menolong bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya ucapan syukur kembali Tuhan. Karena kebaikan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu bagi kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami terima pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Menghadapi keadaan akhir zaman ini Tuhan. Untuk itu Bapa kami bersyukur. Kami serahkan pelayan-pelayan malam hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat-Mu limpahkan atas kehidupan. Juga pelayan-pelayan yang lain yang melayani dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Engkau juga tolong beri kekuatan, kesehatan kami semua Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Juga Engkau berikan kekuatan, kesehatan, pemberian perlindungan sesuai kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin hari boleh merasakan Tuhan bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami ini. Terima kasih yang sakit. Mari Engkau mampu menjamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau memulihkan setiap sakit penyakit yang ada. Kuasa yang menyebabkan sakit hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang juga ada masalah perbedaan dalam hidup mereka. Baik dalam pekerjaan, dalam yang lainnya. Tuhan masalah-masalah yang ada. Kami tahu Engkau akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Dan Engkau sudah mengajarkan kepada kami. Supaya kami boleh taat dengar-dengaran. Itulah permulaan keberhasilan yang akan kami terima daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah ada perhatian memberikan persembahan syukur Tuhan. Demikian juga untuk diakonia Tuhan, untuk yang membutuhkan Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan juga per bulan sudah dikembalikan membuktikan bahwa mereka sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berilah berkat-berkat. Ya, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat damai sejahtera limpahkan atas kami semua. Terima kasih Bapa. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.